Ya, oke guys. Baik lagi sama gua karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin 11 September. Tragedi Wall ini dong WTS dong. Hari ini ya. Ya nggak sih? 11 September 2023. Oke, IHSG ya naik. Oke. Besok kalau gua nggak salah dividennya game cair ya. Harusnya ada ngaruh ke IHSG. Harusnya. Nanti kita lihat aja rame-rame besok ya. Turun atau naik. Harusnya sih tekanan buy lebih gede harusnya kalau orang dapat duit fresh money gitu ya. 300 M lah, lumayan itu. Oke, hari ini gue mau bahas Toto ya. Saham Toto Q2 2023 ya. Surya Toto Indonesia, grafik 5 tahunnya begini, sempat ada di harga segini, simbolnya gini ya. Oke. Oke, dia bergerak di bidang ya kita tahu lah ya, toilet segala macam gitu, kran, shower gitu-gitu, Toto. Jumlah saham beredar 10 miliar. Pemegang saham Surya Paramita Abadi 25%, Multi Fortune 29%, Toto Limited 37%, masyarakat 7% ya. Jadi masyarakat ada sekitar ya 700 juta lembar lah dipegang masyarakat ya guys ya. Oke. Ya, tadi dari sisi DER gua cek ini saham ada di angka 40% ya. DER-nya sih oke. DER-nya sih angka yang aman ya. Kalau DER kecil gini harusnya dia gampang bagi dividen dan kemungkinan rugi itu kecil. Ya, bukan nggak mungkin, cuman kecil aja gitu. Dari sisi DER aman, transaksi hariannya dia ada di sekitar 995 juta. Ya, 1 M lah, 1 miliaran. Jadi selama lo invest di bawah 1 miliar duit lo ya harusnya gampang dicairin. Ya, saham beda-beda ya, setiap saham tingkat likuiditasnya guys ya. Kayak kayak BRI itu 200 miliar sehari. BCA bisa sampai 300 miliar. Jadi kalau duit lu mau nabung di saham, duit lu 30-40 M nggak perlu bingung. Sehari cair tuh di BCA atau BRI gitu ya. Ya, tapi kalau di Stoto duit tuh 20 miliar ya, lu butuh 20 hari cairinnya. Kasarnya gitu. 20 jam dagang ya. Makanya dicek juga kemampuan lu, duit lu seberapa. Kalau lu memang tinggi banget ya mungkin hindarin yang agak kurang liquid. Misalnya lu duit lu 10 M, ya mungkin lu taruh di sini jangan 10 M gitu ya, mungkin 500 700 atau mentok 1 M lah ya, kayak gitu. Dividen historinya dulu ya, kita cek ini emiten tingkat ngasih dividennya gimana, rutinitasnya itu penting guys ya. Dividen itu adalah sesuatu yang pasti dan real ya guys, sesuatu yang pasti. Dan kalau emitennya udah terbukti rutin ya selama 10 tahun 20 tahun bagi dividennya, berarti kan kita bisa bilang 99% dia pasti bang bagikan dividen. Ya, jadi itu sesuatu yang udah pasti lo dapet per tahun. Masalah beggar belakangan. Ya, masalah capital gain pasti biasanya ngikutin. Biasanya kalau perusahaannya bagus ya. Capital gainnya biasa ngikutin. Oke, dia hmm, ini udah lama juga nih bagi dividen ya guys. Dari tahun jebot ya dia ya. Ya, 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan di waktu kerusuhan dia tetap bagi loh. 99, 2000, 2001, 2002 dia bolong. 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eh, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, dari tahun 92 guys, waktu gua masih umur.
3 tahunan ya nonton Baja Hitam tuh, Satria Baja Hitam zamannya Pak Harto ya nggak, masih ya persiapan gue masuk TK itu. Ini emiten udah bagi dividen sampai sekarang rutin. Dia cuma tercatat 2 kali nggak bagi, tahun 2001 dan 2002 ya, mungkin lo lagi rugi atau gimana, tapi sisanya dia bagi terus guys ya. Jadi nggak usah takut dengan pengendalinya sangat bisa dipercaya soal dividennya. Oke, jadi dia dividen rutin, sangat rutin ya. Oke, sekarang kita mau cek laporan keuangannya ya. Oke, kayaknya sih kalau lo masuk di sini lo jangan ngarapin capital gain guys. Kayaknya dia juga bukan tipikal yang bakal berbeger-beger gitu secara capital. Jadi lo kalau memang mau masuk sini memang lo niat incar dividen ya. Nah, itu ya yang mau gue bahas ya. Oke. Eh Ekuitas 2 triliun lalu turun 1,8 triliun lalu naik 2,1 dan sekarang 2,3 ya. Naik 9% ekuitasnya ya, bagus. Lembar saham beredar 10 miliar, maka book value sekarang 225. Harganya sekarang ada di 236, berarti PBV-nya itu 1,05 ya. Kalau secara PBV ini masih murah. Ya, oke, sekarang kita bahas labanya. Rugi 12 miliar di Corona, lalu naik 24 miliar, lalu 155 miliar, dan sekarang labanya turun dikit 19% ke 125 miliar. Ya wajar lah, namanya juga bisnis-bisnis kayak begini ya. Apa? Dudukan toilet, shower gitu-gitu ya, pasti naik turunnya. Nah makanya biasanya bisnis gini ya biasanya nggak bakal naiknya, nggak bakal terlalu wow. Tapi at least yang penting lu kalau mau main di sini, yang penting lu dapat di harga sesuai dengan dividennya kalau menurut gua. Ya nanti kita cek harganya berapa gitu ya, worth it-nya berapa gitu. Berarti ROE-nya sekarang sekitar 5% kali 2 ya 10%-an ya, bagus ya. Masih bagus. Memang dibanding tahun lalu menurun. IPS 1,16, 2, 15, dan 12 sekarang. Kuartal 4 minus 3, 16, 30, dan ini berpotensi tembus sampai Desember 24 ya. Ya nanti 24 ini yang dijadikan dividen. Ya. Lalu DPS-nya 5, yield 2%. Ya, lalu ini 12, yield 5,7, DPR 38. Yang kemarin sempat gede tuh 20, yield 6%, DPR 56% ya. Sorry, 66 ini. Gua lupa nyatet ya. Tadi DPR ya 66 ini. 66% ya. Tahun depan itu 24 kali 66% itu dia akan bagikan 15 guys. Ya. Ya, lo masih dapat yield 6,36% untuk Toto. Ya, itu udah hebat menurut gua ya. Udah keren. Ya. Udah termasuk besar menurut gua ya. Ya memang jauh lah kalau dibandingkan yang lain-lain. Sektornya ya betul kalah. Tapi oke, menurut gue nih emiten oke kalau lo mau jadi sarana diversifikasi aset lo ya. Menurut gue sih lebih baik diversifikasi guys ya, supaya namanya kan kita misalnya punya diversifikasi ke 10 saham. Kalau lo diversifikasi jauh lebih aman ketimbang lo all in di satu. Takutnya kalau ada isu yang parah ya, isu yang parah lu panik gitu loh. Ketika panik lu tuh psikologi lu terkena gitu loh, mental lu kena sehingga lu tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga jadi mungkin jadi cepet-cepet cut loss ya. Tapi kalau lu bagi ke 10, seumpama lu udah screening baik, namanya lu udah screening sebaik-baiknya mungkin pasti ada aja deh kena. Ada aja yang miss, misalnya tahu-tahu misal wah direktur ini tersangkut korupsi. Misalnya kayak kemarin Wismilak. Mungkin kita udah analisa bagus-bagus tahu-tahu ada news katanya pemiliknya kena pasal apa itu? Pencucian uang atau apalah ya. Kalau lu all in situ kan lumayan pasti mental lu down kan. Tapi kan kalau misalnya lu pecahin jadi 10, namanya lu analisa pasti ada aja kasus-kasus begitu yang di luar dugaan lo. Nah, ketika terjadi lu udah diversifikasi misalnya 10, ada satu kena karena lu udah pisahin ke 10, udah diversifikasi, lu jadi lebih tenang untuk berpikir gitu loh.
Ya, jadi nggak terlalu tergoncang gitu loh. Itu maksud gue. Ya. Jadi nah harga warasnya berapa nih? Soal dia. Kalau dari Pies sih kali 10 ya. Maka 24 ya dia di atas 240 mahal ya. Ini ya ini kan udah dekat-dekat atas ya. Tapi kalau dari dividen 15 ya kali 10 dan 20. Kali 10 lalu kali 20 ya. Jadi range-nya dia di harga 150 sampai 300 kalau menurut gua. Kalau lo ngitung dari dividen. Dan ini berarti masih di harganya, di range-nya 236 ya. Berarti lo beli barang nggak kemahalan. Kalau lo beli barang ada di range dividennya ya. Itu tuh lu kecil kemungkinan misalnya dia sumpama robo pun akan cepat balik gitu. Karena orang ngincer dividen yield-nya. Kenapa? Kenapa gua patokan di atas 6%? Karena orang lu bikin kos-kosan kontrakan aja 5-6% kan. Nah, kalau di saham bisa ngasih return di atas 6%, ya orang pasti berbondong-bondong masuk, bawa duitnya dia yang banyak gitu loh. Misalnya kayak batu bara. Contoh ya, kemarin Games bagi 11%. Hari itu ketika pengumuman mau bagi dividen, Games naik 11% harga sahamnya. Kenapa? 11% lu cari di mana interim? Lu invest di mana? Makanya ketika ada yield yang gede, ya itu nanti orang akan berbondong-bondong lagi masuk untuk memperebutkan dividen itu sehingga harganya kembali naik. Ngerti ya guys, itu semacam sabuk pengaman. Ini range harga ini yang berdasarkan dividen ini semacam sabuk pengaman lo lah. Jadi lo tahu ini barang nih di kisaran segini ya. Kalau sumpama dia nanti ada turun-turun parah dia sebentar mantul. Sebentar mantul. Jadi lo nggak bakalan kalau ada di dividen gini nggak bakalan nyasar ke gocap gitu. Chill. 1% lah kemungkinan ke gocap itu. Ya mostly hampir nggak mungkin lah. Nah itu guys, makanya gue kasih lo harga kayak gini tiap emiten supaya lo tahu range batas safety-nya di mana. Ini bisa dibilang margin safety lo lah dalam berinvestasi. Seperti itu. Kayak kemarin ITMG baru diumumkan mau bagi dividen, dadakan kan Seninnya naik 5%-an kan. Nah, kayak gitu guys. Ya, margin safety-nya itu buat pengaman lo lah. Istilahnya. Jadi lo tahu nih harga saham kira-kira berdasarkan kinerjanya ada di range berapa. Jangan sampai beli kemahalan. Ya. Kenapa ada orang nyangkut bisa sampai ke Arto itu ya dia kan nggak analisa kan. Arto yang nyangkut di berapa 18.000 tuh. Sekarang tinggal berapa sih Arto tuh? Tinggal 2.450 ya. Ya kenapa ada yang bisa nyangkut di ujung sini ya? Berapa tuh? 18.000 ya karena dia nggak ngitung. Nggak ngitung. Oke guys, gitu aja guys ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa.